Ya. Balang. Entah. Keluar. Baik, setelah pemaparan tadi dari koordinator mata kuliah dan tim-tim yang lain, saya kebagian untuk bagaimana melakukan pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi pada saat pelaksanaan praktek mata kuliah asuhan keperawatan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, walaupun tempat kita berbeda, tetapi tujuan kita sama, yang berakhir nanti ada laporan dan ada dokumentasi, ya. Nah, untuk diawali dengan cover ya, ini masih Poltekkes, logo Poltekkes yang lama, nanti bisa diganti dengan logo Poltekkes Kemenkes Aceh yang baru ya. Ini seperti ini disusun oleh, kalau misalnya hanya 2 orang ya 2 orang. Kalau misalnya satu SLB itu ada 10 orang ya, seperti askep anak ya. Ini tidak jauh berbeda dengan askep anak. Nah, terkait dengan askep anak, tolong dibuat laporan terus ya. Nanti apakah sudah dibuat untuk laporan askep anak yang kemarin? Ya, nanti akan saya buatkan deadline-nya ya. Mohon maaf nih karena sibuk sekali untuk saat ini ya. Saya juga lagi mempersiapkan ujian nih. Ujian untuk diri sendiri ya, ujian kenaikan pangkat ya. Jadi memang agak kewalahan untuk saat ini. Nah, baik, ini hampir sama ya sebenarnya ya. Dan ini tolong di screenshot. Saya nggak ini ya. Saya nggak akan share ini ya, screenshot aja. Contohnya kira-kira seperti ini. Dan mahasiswa itu boleh boleh berinovasi ya. Kalau misalnya ini masih kurang, boleh ditambahkan, silahkan ya. Jadi terkadang ini contoh, ini kan punya mahasiswa yang lama. Jadi ini kalau mungkin ada inovasi-inovasi yang baru atau mau ditambahkan, silahkan ya. Nah, kemudian ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan disusun oleh ini ya. Kemudian kata pengantar. Jangan kata pengantar ini semua dicontoh dari sini, jangan seperti itu ya. Kita punya gaya sendiri ya, gaya masing-masing. Nah, kemudian setelah kata pengantar, daftar isi ya. Ini untuk sistematikanya hampir memang sama dengan askep anak. Jadi kalau askep anaknya udah teratur, udah bisa, ini akan lebih mudah, sama semua nih ya. Itu sistematika penulisannya. Nah, kemarin ada jumpa koordinator juga, tolong diarahkan untuk bagaimana pengisian KSP pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian saya bilang kalau KSP itu kan sama dengan KSP askep anak yang lalu ya. Jadi kita tidak membahas lagi bagaimana cara pengisian KSP karena saya anggap mahasiswa sudah bisa. Ya, bisa ya seperti itu ya. Sudah bisa pengisian KSP yang seperti askep anak? Sudah, Bu. Sudah bisa ya? Oke. Sudah, Bu. Sebenarnya hari ini saya kurang sehat, nih saya zoomnya dari rumah nih. Baik ya, kita lanjut ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ya, baru masukkan misalnya ada tabel, pasti ada tabel karena nanti ada DMFT, DFT dan sebagainya ya. Ada tabel plan of action-nya juga, ada prioritas masalah ya. Ini sama seperti askep anak dulu. Makanya nih saya kalau ini berarti agak cepat. Saya bilang setengah jam cukup saya bilang ya. Nah, kemudian ada daftar gambar, kalau ada daftar gambarnya, ada dokumentasi. Misalnya satu laporan ini ada 10 orang. Berarti dokumentasinya atas nama si A, mana dokumentasinya? Atas nama Sri, mana dokumentasinya, nanti ada di Nah, kemudian daftar lampiran ini pencatatan harian ini sudah ada ya di dalam buku pedoman, sudah di-share oleh Bu Nela. Sudah ada lembar catatan CHPP, kuesioner ya, sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Identitas responden, formulir checklist itu sudah di-share di dalam pedoman oleh Bu Arnella ya. Jadi nanti tolong kalau misalnya kuesioner ada 3 orang anak, ini maksimal berapa orang anak kemarin sama Bu Nella di
sosialisasikan. Tergantung ada yang 3, ada yang 2, Bu. Oh, tergantung jenisnya ya. Iya, tergantung anaknya, Bu. Ya, berarti Ya. sudah paham. Ya, baik. Kemudian dimulai dengan bab pendahuluan latar belakang. Nah, latar belakang di sini disesuaikan. Kita jangan latar belakang nanti tentang kesehatan secara umum nasional, itu boleh sedikit saja, tetapi di sini lebih ke dalam pada anak yang berkebutuhan khusus, datanya apa, tingginya karies gigi pada anak berkebutuhan khusus itu berapa persen, itu lebih ditekankan sehingga kita spesifik untuk menjelaskan masalah dari anak berkebutuhan itu, ya, seperti itu. Baik, Ya. kemudian sasaran. Nah, ini sasaran dari bagi. Sasarannya misalnya Bu Leni itu anak tuna apa? Rofika itu tuna apa? Itu nanti di ini ya, dituliskan anak asuhnya. Ini berarti kan kalau 1 orang 2 atau 3, misalnya tadi Bu Leni itu ada 3. Tuna grahita, tuna rungu, tuna apa gitu ya. Tuna daksa, dituliskan ya. Kalau bisa dibuat dalam bentuk tabel saja, jangan seperti ini. Paham ya? Nah, kita kan belajar dari ini, semakin lama semakin harus baiklah laporan. Nah, ya. Jadi dibuat aja dalam bentuk tabel di sini. Ya, Leni, anaknya apa namanya? Keterangan, apa, itu ya. Nah, kemudian analisis situasi. Nah, analisis situasi di sini jelaskan letak sekolahnya bagaimana, jumlah letak ini bisa diminta di sekolahnya, data demografi atau data dari profil dari sekolah, minta aja. Ini namanya data sekunder ya. Kalau bisa paparkan di sini fotonya. Ini kita kan jauh nih. Kami nggak tahu kalau yang di Padang tuh SLB-nya bentuknya seperti apa. Kalau yang di Medan seperti apa, ya. Kalau yang di Riau seperti apa, yang di Takengon seperti apa, ya. Baik ya. Tadi ada yang menelpon saya yang dari Bener Meriah, katanya sedang musibah ya, jadi nggak bisa turun besok. Minta izin ke saya turunnya Sabtu, silahkan ya. Tapi itu lapornya sama saya aja, jangan mengganggu pembimbingan yang lain ya. Karena mengingat juga kita kan nggak tahu musibah itu terjadi kapan ya. Baik ya, kita lanjut ya. Kemudian dibuat data pengkajian. Data pengkajian itu ada dua data subjektif dan data objektif ya. Nah, data subjektif itu kan berdasarkan hasil wawancara. Kalau bisa ini dibuatkan seperti askep anak aja, dibuat tabel ya, kalau asal saya. Ya, askep anak kemarin data subjektifnya dalam tabel enggak? Iya, dalam tabel, Bu. Dibagi 2 kali sehari, 2 kali, itu aja ya. Gak usah dibuat seperti ini ya. Atau terserah mau yang mana, enak membaca yang mana. Kalau ini kayaknya ini ya, saya lebih suka yang askep anak ya. Jadi nanti boleh modifikasi, terserah, sehingga kita mudah melihat dan memahami apa yang disampaikan oleh laporan tersebut, seperti itu ya. Kemudian data objektif ya. Data objektif di sini kalau dibilang karies gigi, Radik juga karies gigi kan? Ya kan? Ya, jadi ini masalah ini tergantung apa yang didapatkan di sana. Kalau Radik saya rasa karies gigi aja terus nih, ya. Tapi karena diawali dengan pengetahuan, ya kan? Kita kan kuesioner kan kita wawancarai anaknya ya. Nah, kita bisa buat di sini nanti di prioritas masalah aja. Ada pengetahuan yang kurang gitu. Itu nanti ya. Berarti ini masalahnya yang objektif di sini ada karies. Berarti kita bisa ini ke DMFT, OHIS ya. Tapi dipisah, boleh lah. Kalau ini dipisah kalkulus sama plak tuh boleh dipisah. Karies sama radik, kalau itu nanti tergantung sama pembimbingnya yang seperti kesepakatan kita bagaimana nih. Kalau karies sama radik mau dipisah seperti ini atau kita dibuat DMFT, DIFT gimana?
DMFT aja kali. DMFT aja, Bu. Kan nanti berulang ya. Berulang lagi kan. Radik itu kan karies. Nah, tapi kalau kalkulus sama plak itu boleh kita pisah ya. Karena kalkulus kan ada indeks sendiri dia. Ulang Ya kan? Baik berapa, sedang berapa, kurang berapa. Kalau Debris juga gitu ya. Ya, kalau Debris sama kalkulus saya rasa bisa dipisahkan. Tapi kalau DMFT ini digabung aja, ada DMFT, ada DEFT ya. Kemudian data pendukung. Data pendukung ini disesuaikan dengan di lapangan seperti apa, ditambahkan saja. Kemudian baru diidentifikasi masalah. Ini buat seperti ASCAP anak aja, lebih mudah dalam bentuk tabel kalau nggak salah saya ya. Ada, boleh juga seperti ini ya. Kemudian dibuat rumusan masalah. Nanti dilihat lagi yang ASCAP anak bagaimana nanti dikolaborasi. Ya, ini punya mahasiswa yang tahun yang sudah ya. Nah, kemudian tujuan. Ya, tujuannya pasti promotif, preventif, dan kuratif sederhana pada anak kebutuhan khusus. Walaupun kuratif sederhana tidak dilakukan, tapi kita buat aja di sini ya. Kemudian tujuan khusus meningkatkan tujuan khusus meningkatkan pengetahuan melalui edukasi kesehatan gigi. Itu boleh dirubah-rubah ya bahasanya ya, nggak mesti seperti ini ya. Baik, Bu. Kemudian pembahasan di sini ada prioritas masalah. Ya. Harusnya nanti ikutin yang sistematika ASCAP anak aja nih. Di sini prioritas masalah. Di sini juga ini identifikasi ya. Jadi prioritas masalah kita menggunakan metode CRL untuk menentukan mana prioritas 1, 2, dan 3. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian buat alternatif pemecahan masalahnya ya. Di sini jadi kalau ini dari pengetahuan nih prioritas masalah berarti di sini kita lihat nih prioritas 1 berarti penyuluhan edukasi itu yang nomor 1 harus kita lakukan. Yang kedua pencegahan. Pencegahan ini ya dengan melakukan tindakan meningkatkan preventifnya bagaimana. Dan yang ketiga baru melakukan kuratif sederhana. Nah kemudian alternatif pemecahan masalah itu ada promotifnya apa ya, preventifnya, kemudian ini untuk status kebersihan. Nggak usah seperti ini, langsung saja ya. Yang promotif, misalnya gini, alternatif pemecahan masalah, promotif itu apa-apa saja. Memberikan edukasi, preventif bagaimana. Ini jangan dipisahkan lagi, pengetahuan sama status. Jadi digabung aja, jadi berulang lagi. Ya. Oh, tapi sebentar. Gini aja, alternatif pemecahan masalah diurutkan sesuai dengan prioritas masalah. Berarti yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuannya di sini. Yang kedua, status kebersihan baru di nomor 2 gitu ya. Jadi berkesinambungan ya. Baik. Jadi sudah selesai. Nah, ini adalah tabel plan of action ya. Perencanaan dari tahap persiapan, perencanaan, dan sebagainya. Ini sudah juga di laporan ASCAP anak ya. Sampai dengan evaluasi, kemudian pelaksanaannya dijelaskan ya. Dijelaskan misalnya di sini upaya promotif itu kan melakukan edukasi pada anak ya. Buat di bawahnya ini gambar 1 misalnya. Edukasi pada anak misalnya.